Selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua, teman-teman semua dimanapun berada. Baik, terima kasih uh, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan uh, sedikit materi atau hasil kerja dari kelompok kami, yang mana anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Trifani Herlina Tonbesi, yang kedua Gaudensia Murni, yang ketiga Vincentia Juliana Neham, dan yang keempat Marianus DM Danggul. Baik teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan atau membagikan sedikit materi mengenai plagiarisme atau plagiat itu sendiri. Di sini kita masuk pada pengertian dari plagiat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa plagiarisme atau plagiat itu merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dan mengutip sebagian atau seluruh karya dan karya ilmiah pihak lain dan diakui sebagai karya ilmiah tanpa mengatakan sumber yang tepat dan memadai. Baik teman-teman, kita sudah ketahui bersama bahwa plagiat merupakan tindakan mencuri gagasan orang lain dan mengklaim atau mengumumkan sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang tadi kita ketahui bersama pengertian plagiarisme itu, teman-teman, itu dari Menteri Pendidikan Nasional Indonesia sendiri mengatakan bahwa plagiat itu merupakan suatu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak yang lain dan mengakui sebagai miliknya tanpa mencantumkan sumber dari penulis tersebut. Teman-teman, singkatnya bahwa plagiat adalah tindakan mencuri, menjiplak karya orang lain. Jadi baik teman-teman, dari pengertian yang kita ketahui bersama, sudah kita ketahui bersama, di sini kami akan membagi kepada teman-teman mengenai ada beberapa jenis-jenis plagiat. Di sini kami dari seorang ilmuwan, menurut ilmuwan Suelistio pada tahun 2011, plagiat atau plagiarisme dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk dan jenis. Yang pertama, yang bagian pertama itu jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Itu berdasarkan aspek yang dicuri terdiri dari plagiat ide, yang mana tipe plagiat ini sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Dan yang kedua, plagiat kata demi kata. Tipe ini serupa dengan selfish copy, yang mana mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang ketiga, plagiat sumber, di mana dalam plagiat ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan asal secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan tersebut. Jika kutipan itu merujuk seseorang menjadi penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis harus turut serta disebut atau dicantumkan. Dan yang terakhir yaitu plagiat kepengarangan. Di sini karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atau namanya tanpa seizin. Dan yang B, jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Di sini ada dua jenis plagiat berdasarkan kesengajaan, yaitu plagiat sengaja dan tidak sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan meminjam menciplak karya orang lain berupa ide, gagasan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat ini
teman-teman, di sini plagiat ini adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, di mana karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Dan yang C, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Teman-teman, di sini ada plagiat ringan. Di mana plagiat ringan itu manakala prosentasi 30% prosentasi yang dibuatnya itu 30%, dan plagiat sedang itu dia prosentasinya 30-70% dalam membuat karya tulis. Dan yang keempat, plagiat total. Plagiat total di sini teman-teman lebih dari 70%. Di mana karya tulis ilmiah merupakan plagiat karya orang lain sepenuhnya. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tak diakui, tak dianggap. Baik teman-teman, itulah jenis-jenis dari plagiarisme atau plagiat itu sendiri. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati dalam mengcopy, menjiplak atau mencuri. Jangan sampai terjadi pada dunia pendidikan zaman sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahaya plagiat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tindakan plagiat itu adalah tindakan yang melanggar hak cipta dan hukum. Bahaya-bahaya tersebut antara lain, yang pertama, terjerat hukum. Memang tidak semua kasus plagiat dapat dijerat hukum, namun jika kita menghasilkan profit karena melakukan tindakan plagiat, sudah pasti kita bisa dijerat hukum oleh pemilik karya tulis atau karya aslinya. Atas pelanggaran hak cipta dalam pasal 2 UU HC, pelaku plagiat dapat dijerat dengan ancaman pidana menurut pasal 72 ayat 1 UU HC dengan dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit 5 miliar rupiah. Maka dari itu, sebelum kita melakukan tindakan plagiat, kita harus berpikir agar tidak terkena sanksi yang sudah disebutkan. Yang kedua, reputasi buruk. Seorang yang diketahui pernah atau sering menjiplak karya orang lain akan menurunkan kredibilitasnya. Tidak lagi diakui oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri. Bahkan, jika kita membuat karya sendiri, keasliannya akan dipertanyakan dan itu akan tetap dianggap sebagai karya plagiat. Hal ini tentunya akan mendobrak jalan untuk menjadi seorang yang berkeinginan di bidang akademik dan penulis. Karir akan hancur dan mau tidak mau harus beralih ke profesi lain. Yang ketiga, karya tulis kita tidak akan berkembang. Sudah jelas sekali jika kita sering melatih kemampuan kita, maka kemampuan tersebut pasti tidak akan berkembang. Begitu juga jika kita melakukan plagiat, baik itu dalam tulisan, lagu, dan lainnya. Sudah pasti kemampuan kita tidak akan berkembang jika selalu menjiplak karya orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari plagiat? Yang pertama, parafrasa. Yang kedua, mencantumkan sumber. Yang ketiga, melakukan interpretasi. Yang keempat, menggunakan alat cek plagiarisme. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar tidak plagiarisme. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa yang pertama itu parafrase, yang kedua mencantumkan sumber, yang ketiga melakukan interpretasi, dan yang keempat itu menggunakan alat cek plagiarisme. Baik, yang pertama parafrase. Nah, teman-teman, di sini parafrase itu apa yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik parafrase adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Karena penulis hanya menulis ulang ide dalam kalimatnya sendiri. Nah, teman-teman, cara membuat parafrase itu dapat dimulai dengan menemukan intisari dari teks yang telah dibaca dan menemukan permasalahan teks dari teks yang kita baca. Nah, yang kedua, teman-teman, mencantumkan sumber terpercaya. Maksud mencantumkan sumber terpercaya ini yaitu memiliki keterangan waktu tentang kapan sumber tersebut terpublikasikan. Selain itu,
Sumber terpercaya juga pasti mencantumkan sejumlah referensi sehingga pembaca ataupun penulis bisa merujuk pada sumber aslinya. Baik, yang ketiga adalah melakukan interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan pandangan seseorang terhadap suatu. Dalam artikel, kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan contoh. Interpretasi berfungsi untuk membantu meminimalisir ketidaksesuaian dari suatu arti atau makna. Beberapa langkah untuk menginterpretasikan data. Yang pertama itu kumpulkan datanya. Yang kedua, kembangkan penemuan. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi. Yang keempat, aplikasi plagiarisme. Selain melakukan parafrasa dan mencantumkan sumber, Anda juga bisa menghindari plagiarisme dengan sedikit bantuan dari alat. Namun tetap saja, alat ini hanya membantu Anda mengidentifikasi apakah hasil karya tulisan Anda ini termasuk plagiarisme atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.